Bab 946 Hari Baru bagi Hadria. Saat Minos berada di ibu kota kerajaan salju, berita tentang pemberontakan di sekitar perbatasan utara dan selatan dataran hitam terus berdatangan di kota kering. Setelah membangun sarang pembangkangan di kerajaan Cromwell dan kerajaan Gelombang, beberapa pertempuran di dataran hitam telah beralih ke negara-negara tersebut. Pada saat yang sama, keadaan baru perang yang diakibatkan oleh meningkatnya musuh kekuatan kontrarevolusioner di wilayah tersebut telah menciptakan berbagai gejolak sosial. Baik di kerajaan Ombak maupun kerajaan Cromwell, perbudakan merupakan masalah yang ada karena negara-negara tersebut mengizinkan pasar semacam ini. Dan justru karena hal ini, terdapat kota-kota di negara bagian ini dengan ribuan orang, masing-masing dari mereka menderita dan menunggu kesempatan. Jadi, beberapa kota tersebut terkena dampaknya karena adanya perubahan di dua wilayah yang berbatasan dengan dataran hitam tersebut. Dan sekarang, pasukan Minos sedang berperang, namun budak yang dibebaskan atau budak yang memberontak telah bergabung dalam perang. Budak-budak tersebut mungkin relatif lemah dan tidak berarti dibandingkan dengan mereka yang terlibat langsung dalam perang kemerdekaan dataran hitam. Tapi mereka sangat banyak dan bisa bertindak diam-diam melawan markas musuh. Dengan cara ini, gerakan pemberontakan keluarga Hayes, Stokes, dan Cohen telah menghasut gerakan massa tertindas. Dulu, sekarang, mereka sangat membenci kaum kontrarevolusioner yang menggunakan kota atau kamp di daerah tersebut untuk beristirahat dan menyimpan perbekalan. Mereka mendapatkan bantuan dari pasukan sekutu dataran hitam untuk menyingkirkan barang-barang yang mungkin membatasi pergerakan mereka atau menutup budidaya mereka. Dan kemudian, mereka bertindak melawan tuan mereka. Pada saat yang sama, teror menyebar ke organisasi-organisasi paling terkemuka di bagian farmland, di mana tanaman dibakar hampir setiap hari. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan dunia bawah pun menderita akibat banyaknya tindakan di sekitar area itu. Misalnya, Pasar Gelap di Hadria, sebuah organisasi yang tidak hanya memperdagangkan budak tetapi juga memiliki bisnis lain yang terkait dengan itu, pasar di sekitar wilayah paling utara kerajaan Cromwell, menderita akibat tindakan ini. Mereka diserang hampir setiap hari, seringkali merasa kesal karena upaya melarikan diri, tindakan kecil yang membingungkan mereka, dan pelarian yang terus-menerus. Dan semakin banyak orang yang mengungsi, semakin problematis situasi di kota itu, di mana masa sepertinya akhirnya mencapai batas toleransinya. Bahkan perempuan yang dipaksa menjadi pelacur pun berjuang di pihak kaum revolusioner, mencoba menghancurkan masyarakat mapan di wilayah tersebut. Dan dengan ini, kekuatan yang berkuasa mau tidak mau merasa seolah-olah tindakan sekutu Minos mengobarkan harapan kaum tertindas. Itu adalah sebuah masalah. Bagaimanapun, organisasi yang dominan selalu merupakan minoritas dalam hal jumlah. Misalkan seluruh kota memutuskan akan lebih baik untuk menghilangkan tumor di tubuh mereka. Bagaimana kekuatan-kekuatan ini mendukung ratusan ribu musuh di kota mereka sendiri. Dan justru gerakan inilah yang perlahan-lahan mulai berkembang di sekitar daerah-daerah tersebut dalam bentuk pemberontakan, di mana warga biasa menjadi semakin marah terhadap para pemimpin mereka seiring berjalannya waktu. Bagi warga negara biasa, tidak akan ada bedanya menjadi bawahan Minos atau siapapun yang akan menjadi raja baru kerajaan Ombak atau kerajaan Cromwell, P.O. Minos sudah berkuasa, jadi satu-satunya keuntungan yang bisa membuat orang-orang ini ingin terus dipimpin oleh keluarga kerajaan sudah tidak ada lagi. Di sisi lain, para pemimpin lokal bersikeras untuk melawan Stuart muda, menciptakan situasi yang tidak aman bagi mereka yang tidak mendapatkan keuntungan dari konflik ini. Mereka kekurangan kekuatan dan bergantung pada harapan bahwa serangan mendadak tidak akan membunuh mereka atau mengambil orang-orang yang mereka cintai dari dunia ini. Selain itu, lapangan pekerjaan menjadi semakin langka, sementara terbatasnya pasokan pangan meningkatkan harga pangan hampir setiap hari. Dan dengan ini datanglah rasa lapar. Jadi, dengan semua masalah yang bercampur aduk di kepala rakyat jelata di wilayah ini, banyak orang yang kehilangan kesabaran terhadap pemimpin mereka dan mulai memberontak. Hal ini dimulai di Hadria, di mana kehadiran pasar gelap, kekuatan antagonis yang sangat besar di wilayah ini, telah menghasut penduduk setempat dengan lebih ganas lagi. Hari baru bagi Hadria, pembubaran masyarakat di Hadria, Row. Pemberontak bunuh pemimpin pasar gelap lokal. Berbagai berita utama muncul di lembaran surat kabar yang berserakan di meja Stuart muda, tempat tunangannya bekerja saat ini. Abi sedang duduk dengan nyaman di kursi berlengan Minos, membaca beberapa artikel tentang kejadian baru-baru ini di Hadria,
rumah terbaru para pemberontak di kerajaan Cromwell. Hadria telah menghabiskan berhari-hari gerakan revolusioner dan pasukan sekutu dataran hitam sampai penduduk bertindak melawan penguasanya. Pada masa itu, beberapa ribu orang tewas dalam kekacauan yang menyebabkan invasi basis utama kekuatan penindas di kota itu. Namun, setelah banyak pertempuran dan pembunuhan, bahkan raja spiritual yang gagal melarikan diri dari kota itu pada waktunya telah meninggal. Dan hanya setelah banyak darah mengalir melalui jalan-jalan Hadria, tempat itu akhirnya terbebas dari masa lalunya yang menindas dan menyaksikan fajar hari baru. Sungguh menakjubkan bagaimana orang-orang ini bertindak pada saat putus asa itu. Abi merenungkan kekuatan luar biasa yang mungkin dimiliki kolektif tersebut. Apakah mereka akan menolak untuk menyerahkan kotanya kepada kita segera setelah berjuang untuk pembebasan mereka? Dataran hitam jelas tidak berencana membiarkan wilayah ini bebas untuk diserap oleh kekuatan lain di masa depan. Jadi, cepat atau lambat, pasukan Black Plain Army akan mengambil alih tempat itu. Karena itu, Abi khawatir penduduk di tempat itu akan salah paham dan mempersulit mereka di kemudian hari. Tidak masalah, ketika dataran hitam mulai menerima imigran setelah perang berakhir dan tumbuh dengan pesat, bahkan jika kita tidak memerintahkannya, saya yakin mereka akan tetap meminta untuk menjadi bagian dari wilayah kita. Lagi pula, bahkan di masa damai, tidak ada kota yang mampu menanggung ketegangan di kawasan ini sendirian. Setelah memikirkan hal ini, dia membaca beberapa laporan dari Guild Tentara Bayaran Lokal, yang membicarakan tentang hasil misi yang dilewati Minos beberapa bulan lalu. Hal ini berkaitan dengan misi yang dibuat bagi tentara bayaran lokal untuk membasmi kelompok bandit di bagian selatan Kerajaan Ombak, di mana terdapat salah satu pusat kejahatan regional. Seperti tempat yang pernah Peter lewati sebelumnya, di mana terdapat kota penjahat di pesisir pantai wilayah itu. Petik 1. Akhirnya, setelah menginterogasi tokoh-tokoh terkemuka dari kelompok bandit itu, semua penjahat di wilayah selatan Kerajaan Ombak dihabisi oleh tentara bayaran. Abi terus membaca salah satu laporan yang ditulis oleh para prajurit, dikirim oleh Minos untuk melindungi tentara bayaran lokal. Petik 1. Namun, diketahui bahwa sebagian dari kelompok ini bekerja untuk sebuah organisasi yang terdaftar dalam buku musuh dataran hitam. Petik 1. Bajak laut segitiga darah memiliki kelompok bajak laut dari wilayah ini yang melakukan aktivitas di luar bekerja untuk mereka. Khususnya, mereka mengincar peta tertentu yang mungkin ada di mana saja di kawasan ini. Setelah itu, Abi membaca laporan tersebut beberapa menit lagi hingga dia selesai melakukannya. Peta. Dia bertanya-tanya, mengingat cerita Emlyn dan organisasi bajak laut itu, ketika dia memikirkan mengapa organisasi sekuat itu mencari sesuatu seperti itu di wilayah ini. Aku tidak bisa memikirkan apapun untuk memecahkan misteri ini. Dia menghela nafas kecewa sambil menyandarkan punggungnya ke kursi berlengan yang masih memiliki sisa-sisa aroma Minos. Dia kemudian memalingkan wajahnya ke samping dan mencium aroma maskulin tunangannya. Mungkin Minos bisa memecahkan misteri ini. Saat dia sampai di sini, aku akan membicarakannya dengannya. Dia mengambil keputusan, bangkit dari sana dan menuju ke rumah mereka. Aku tidak bisa bersantai meskipun aku sudah mencapai level 53. Dia bergumam dengan suara rendah saat dia berjalan ke ruang budidaya rumahnya dan rumah Minos. Minos mungkin sudah mencapai setengah level itu, jadi aku harus berusaha lebih keras. Dan dengan itu, dia berjalan ke tujuannya, memikirkan tunangannya sebagai penyemangat untuk pelatihan. Tapi memikirkan Minos, dia juga merindukannya dan sentuhannya. Namun dia tidak gelisah. Dia sudah tahu bahwa pasangannya akan kembali memeluknya dan membuatnya bahagia dalam 2 bulan ke depan. Bab 947 Kembalinya Luke. Pada saat yang sama Abi menjalankan tugasnya di kota kering, seorang pemuda berambut pirang, ditemani oleh binatang bersayap raksasa dan manusia, tiba di ibu kota Pulau Batu. Namun, orang di sampingnya bukanlah orang biasa, karena pria ini adalah kaisar spiritual yang kuat, seseorang yang sudah berada di level 63. Jadi, kamu akan kembali ke sini untuk selamanya. Pria berambut abu-abu itu bertanya pada pemuda pirang di sebelahnya. Kamu masih bisa kembali bersamaku jika kamu mau. Lagi pula aku masih harus kembali ke kekaisaran. Tuan Holt, terima kasih atas tawarannya. Tetapi saya yakin kerajaan barat bukan untuk saya. Pemuda pirang itu mengatakan ini dengan kepala tertunduk, merasa tidak enak karena harus mengakuinya dengan lantang. Itulah aku hanyalah orang biasa,
tanpa prestise atau ekspektasi pertumbuhan apapun. Aku lebih memilih hidup lebih sedikit tetapi hidup seperti raja di sini, di benua tengah bagian utara. Hehehe, aku pikir kamu akan mengatakan sesuatu seperti itu. Kaisar spiritual itu tertawa tetapi tidak terus memaksakan dirinya pada pemuda di sampingnya. Kekaisaran Barat sangat brutal bagi orang-orang yang hanya berbakat berkulit hitam, seperti halnya pemuda itu. Bagi orang seperti dia, akan sulit untuk mendapatkan posisi yang cukup tinggi agar dia setidaknya memiliki status yang sama dengan yang dia miliki di Pulau Batu beberapa tahun lalu. Dan karena ahli tersebut mengetahui bahwa bagi orang-orang dari wilayah ini, sama sekali tidak mudah untuk menyerahkan identitas mereka untuk berperang di tempat yang ramai seperti kekaisaran itu, dia tidak menyalahkan pemuda ini. Itu adalah pilihan yang tulus, dan dia tidak punya hak untuk mempertanyakan atau memaksa pemuda ini untuk mengikuti jalan berdarah. Dia mungkin akan membuat keputusan serupa jika dia berada di tempat rekan seperjalanannya. Namun, sebagai penduduk asli kerajaan itu, Oril Holt sudah terbiasa dengan gaya hidup kejam di tempat itu. Tidak, dia tidak terbiasa dengan hal itu. Sebaliknya, dia kecanduan gagasan tentang risiko besar yang disertai dengan kemungkinan keuntungan besar. Dan dengan pola pikir yang berbeda, mau tak mau dia menyesali bahwa pemuda seperti itu telah memilih jalan keluar yang mudah. Yah, bagaimanapun juga, kuharap kamu tidak menyesalinya, Luke. Kamu masih muda dan belum banyak melihat dunia luas ini. Tapi percayalah, jumlah pria yang menyesali keputusan seperti kamu tidaklah sedikit. Salah satu dari mereka bahkan menciptakan ungkapan hebat yang telah diulang-ulang di Kekaisaran Barat selama ratusan ribu tahun. Dia kemudian menatap mata pemuda berambut pirang itu dan berkata, lebih baik menderita karena kekalahan daripada menyesal. Pokoknya, aku hanya berharap kamu tidak membuat keputusan itu mengingat gadis yang kamu sukai. Kesalahan terburuk seorang pria adalah menjadikan wanita manapun sebagai tujuannya. Aku belum pernah bertemu pria manapun yang mengorbankan dirinya demi wanita yang bahagia atau sukses. Setiap orang yang mengikuti jalan itu akan menyesalinya, ditinggalkan, dikhianati, atau hancur secara psikologis. Gould, jangan khawatir, Tuan Holt. Saya tidak membuat keputusan itu karena mempertimbangkan nafsu. Luke Nash mengatakan ini, tulus terhadap pria itu, P.O. Itu adalah pemuda yang ditemui Minos sekitar 10 tahun yang lalu ketika dia datang ke Pulau Batu untuk berbisnis dengan Ellen dan berbelanja di Old Stone. Saat itu, Luke muda telah mencoba menantang Minos namun gagal total. Namun, dia tidak melupakan hal itu, dan sekarang, karena berada di level 51, dia kembali ke sana dengan beberapa rencana di benaknya. Meskipun dia jatuh cinta pada Ellen dan masih sangat menyukai wanita ini, Luke belum memutuskan untuk kembali ke keadaannya untuknya. Sejujurnya dia merasa dia tidak cocok dengan kompetisi Kekaisaran Barat, jadi dia meminta pembebasannya untuk kembali ke rumah. Tapi tetap saja, mendengar kata-kata kasar pria itu, Luke merasakan sedikit rasa khawatir dalam dirinya. Tapi siapa yang tidak merasakan hal yang sama seperti dia? Bahkan para kultivator pun bisa menderita karena jebakan mental mereka. Jadi, bagaimana dia bisa yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan? Pokoknya, aku merasa ini adalah keputusan terbaik, jadi aku percaya saja pada instingku. Dia memikirkannya sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Yah, aku ingin tahu bagaimana keadaan Pulau Batu setelah bertahun-tahun. Dia mendengar Oril menanyakan hal ini, tapi dia tidak punya cara untuk menjawab pria itu. Kekaisaran Barat terlalu jauh dari wilayah utara benua tengah. Oleh karena itu, tidak ada sarana komunikasi yang efisien bagi keluarga Nash untuk berkomunikasi dengan Luke. Akibatnya, Luke Nash tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di wilayah itu sejak kepergiannya. Beberapa menit kemudian, di perkebunan keluarga Nash, para anggota terkemuka organisasi itu di kantor pusat berada di halaman terbuka yang luas, tempat seekor monster bersayap berukuran cukup besar baru saja mendarat. Di antara orang-orang itu adalah kepala keluarga Nash, ayah Ellen, dan wanita ini, yang tidak pergi ke daratan untuk berperang bersama pasukan keluarganya. Oh, Lucas, Ellen memikirkannya ketika dia melihat orang itu dari jauh, mengenali pemuda yang tidak banyak berubah sejak kepergiannya. Dia berada di level 51, lumayan. Namun, setelah memikirkannya, sebuah senyuman muncul di wajahnya, dengan dia mengingat bahwa dia telah mempertahankan perbedaan antara level mereka, meskipun dia berada di wilayah utara dunia. Benua Tengah.
Sepertinya bertemu Minos di perjalanan melalui kota kering adalah hal terbaik dalam hidupku. Mungkin aku harus segera mengunjunginya. Dia tersenyum, juga mengingat temannya Elena. Tapi saat dia melihat para pendatang baru dalam diam, mereka berdua akhirnya turun dari binatang besar itu dan pergi untuk menyambut orang-orang yang menunggu mereka. Luke, kamu tidak tumbuh dengan buruk. Richard Nash mengatakan hal ini sambil menepuk bahu kanan pemuda itu. Dan Martin Nash, ayah Luke, sama senangnya dengan sang tetua tertinggi. Hehehe, sepertinya, kamu berhasil menangani tekanan kekaisaran dengan baik, ya. Luke mengangguk, malu, memilih untuk meninggalkannya untuk membicarakan keputusannya nanti. Tepat setelah menyapa kedua lelaki tua itu, dia melihat ke arah Ellen yang cantik, yang menjadi semakin mempesona setelah bertahun-tahun. Meneguk, dia sudah di level 54. Matanya membelalak kaget, dia tidak percaya bagaimana wanita itu bisa mencapai prestasi seperti itu. Dia telah melakukan perjalanan selama berbulan-bulan hanya untuk pergi ke Kekaisaran Barat dan kemudian menderita karena tingginya persaingan di negara bagian itu. Tapi Ellen tetap tinggal di Pulau Batu yang tenang. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan tenang? Bagaimana kamu melakukan itu? Ellen, ada apa dengan tingkat kultivasimu? Dia bertanya dengan kaget, merasakan ketidakadilan dunia. Yah, aku bekerja keras dan mendapat sedikit keberuntungan. Dia mengatakan ini sambil tertawa anggun. Namun Marvin tidak meninggalkan putranya dalam kegelapan terlalu lama. Dia membuat ekspresi serius dan berkata, Luke, banyak hal telah terjadi di Pulau Batu, dan di utara benua tengah pada tahun-tahun itu kamu telah pergi. Kami pernah berperang di Pulau Batu, dan sekarang seluruh wilayah terlibat dalam perang kemerdekaan dataran hitam. Minos muda, sekutu Ellen, sekarang menjadi orang terkuat di wilayah ini. Setelah mendengar penjelasan singkat ini, rahang Luke hampir jatuh ke lantai karena keterkejutan yang baru saja dia alami mendengar berita ini. Tidak mungkin, bagaimana keadaan bisa berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Dia menanyai ayahnya dengan tidak percaya, merasa seolah-olah orang-orang ini ada di sana untuk merusak mimpinya. Dia ingin menghabiskan beberapa hari bersama keluarganya dan kemudian menemukan mantan, saingannya, Minos. Namun, setelah mendengar hal-hal yang tidak masuk akal dari orang-orang itu, dia mengalami perubahan kenyataan secara tiba-tiba, yang mampu membuatnya menjadi bodoh karena terkejut. Banyak hal yang telah terjadi. Oril bertanya dengan penuh minat, mendapati kemajuan pesat Ellen dan kata-kata Marvin membuat penasaran. Ya, Tuan Holt, P.O., tapi mari kita bicarakan hal ini di tempat yang lebih tepat. Setelah itu, orang-orang itu mengikuti ke perkebunan Nash, dengan Luke berjalan di belakang orang-orang itu, tanpa ada tanda-tanda kehidupan di wajahnya. Seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Dia bertanya pada dirinya sendiri, merasakan tekanan besar terbentuk di bahunya bab 948 sebelum kembalinya. Suatu hari kemudian, setelah lebih dari sehari di ibu kota kerajaan salju, Minos telah menandatangani beberapa kontrak jiwa dengan anggota tingkat tinggi keluarga salju. Namun, Minos masih harus tinggal di kota ini selama beberapa hari lagi, mengingat banyaknya orang yang perlu menandatangani kontrak dengannya. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan mengenai keterbatasan satu-satunya hakim spiritual yang mampu mengesahkan kontrak tersebut. Bagaimanapun, semuanya berkembang dengan kecepatan tertinggi, dan dia tidak puas dengan pengaturan yang dibuat oleh keluarga Snow. Tidak, sebaliknya, dia senang. The Snows tampaknya merupakan organisasi yang paling masuk akal dari semua organisasi yang pernah dia hubungi selama beberapa bulan terakhir ini. Mereka memahami posisi mereka, tahu bagaimana menangani situasi tanpa menimbulkan perselisihan yang tidak perlu, dan efisien dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Hasilnya, Minos merasa tenang karena dia bisa berlatih atau berkultivasi di tempat yang ditentukan untuknya saat dia tidak berurusan dengan keluarga Snow. Selain itu, dia tidak menghabiskan banyak waktunya berjalan-jalan di kota ini, mencoba mengenal daerah tersebut. Sebaliknya, dia hanya nongkrong ketika pergi mencari makan atau bersantai saat berjalan-jalan antara satu sesi latihan dan sesi latihan lainnya. Setelah kembali dari berjalan kaki singkat melalui bagian tengah ibu kota kerajaan salju, Minos melewati koridor panjang istana kerajaan. Tempat itu memiliki beberapa koridor yang bersilangan, di mana orang-orang datang dan pergi tanpa menimbulkan keributan namun dengan intensitas yang sulit untuk diabaikan.
Dan setelah melewati bagian paling sibuk dari tempat ini, di mana banyak sekali karyawan organisasi ini sedang bekerja, pemuda ini akhirnya sampai di suatu tempat dekat taman perkebunan ini. Di sana, para anggota keluarga kerajaan, di antaranya beberapa remaja putri, sedang bersenang-senang, ada yang duduk di bangku di samping air mancur, ada pula yang berjalan dengan tenang. Melihat tempat itu, Minos tersenyum melihat betapa damainya orang-orang ini bahkan di hadapan musuh yang begitu menakutkan. Berkah dari ketidaktahuan, pikirnya, senang karena orang-orang itu tidak mengubah perilaku mereka dengan perjalanannya ke sana. Oh, namun, saat Minos menyaksikan dengan gembira area bahagia di perkebunan ini, dia tiba-tiba melihat wajah yang sudah dia kenal. Dan menyadari ekspresi khawatir dan tegang di wajah cantik itu, pemuda ini mau tidak mau mendekati wanita yang seharusnya tidak jauh lebih tua darinya itu. "Apakah saya mengenal Anda?" Dia bertanya sambil berdiri hanya 3 meter dari wanita berambut pirang yang menghentikan langkahnya di antara Minos dan pagar hijau. Meneguk, aku tidak." Dia tergagap kagum, takut Minos akan mengenalinya di sini. Namun tindakan wanita itu sia-sia. Minos memiliki ingatan yang sangat baik terhadap wajah, dan meskipun dia terlihat sedikit berbeda dari terakhir kali mereka bertemu, dia masih bisa mengenalinya. "Sepertinya kamu mencoba berbohong padaku." "Iya." Dia tersenyum, mendekati wanita itu, membuatnya berdiri di balik pagar hijau itu. "Po. Tidak, tolong, Po, kalau tidak salah, warna rambutmu tidak seperti itu. Apakah kamu membuat cara untuk mewarnainya?" Dia berhenti hanya 30 cm darinya, menatap wajahnya dengan penuh perhatian. Namun menyadari keheningan yang dia buat setelah perkataannya sebelumnya, pemuda ini menggelengkan kepalanya dengan kecewa. "Terlepas dari warna rambutmu, kamu harus ingat bahwa fluktuasi spiritualmu itu unik. Apakah kamu lupa itu, Misty?" Dia tersenyum, mengingat nama wanita yang berhadapan dengannya beberapa bulan lalu saat Christian menyerangnya. Saat itu, Misty dan Christian belum mengetahui seberapa kuat Minos. Dan karena itu, tuan muda keluarga Reid dibunuh oleh penguasa dataran hitam. Adapun Misty, dia telah menemukan cara untuk melarikan diri dari medan perang. Dan karena Minos tidak terlalu tertarik pada seseorang setingkat dengannya, dia tidak repot-repot mengejarnya. Bagaimanapun juga, dia terkejut menemukan musuh lama di tempat ini. "Kenapa kamu tidak bergabung dengan keluarga Reid? Apakah keluarga Snow entah bagaimana terkait dengan organisasi itu?" Dia bertanya, dengan kedua tangannya di bahu Misty. Dia lalu berkata dengan kagum, "Tidak, rumah salju tidak ada hubungannya dengan keluargaku yang dulu. Tolong jangan lakukan apapun terhadap mereka di akunku." Dia memohon padanya saat air mata menetes dari matanya. "Row. Pada saat itu, setelah melarikan diri dari medan perang, saya pikir saya tidak lagi memiliki masa depan di keluarga Reid. Jadi, alih-alih kembali ke kerajaan ombak, saya datang ke sini, di mana saya akhirnya bertemu Yang Mulia, Pangeran Ambrose." "Oh, jadi, begitulah." Dia memahami ceritanya, menemukan hal yang menarik dari kemampuan wanita ini untuk keluar dari dasar sumur dan mendekati seseorang yang bahkan lebih kuat daripada mantan rekannya. Sepertinya wanita ini tahu cara memanipulasi orang bodoh yang mengejarnya. Dia tertawa, merasa kasihan pada Ambrose karena mendekati wanita seperti itu. Wanita seperti Misty jarang membawa manfaat bagi pasangannya. Faktanya, risiko paling signifikan adalah suatu hari dia akan memanipulasi Ambrose untuk melakukan sesuatu yang bodoh yang akan membunuhnya atau pergi setelah menemukan pilihan yang lebih baik. Bagaimanapun, peluang Ambrose tidak bagus. Jadi, jawab aku satu hal. Apa Ambrose tahu tentang masa lalumu? Apa dia tahu bagaimana kamu menjadi wanita dari orang itu, Christian Reid?" Namun Misty tidak suka harus mendengar informasi salah itu dari Minos. "Kamu salah. Aku bukan istrinya, melainkan adik laki-lakinya, Tristram Reid." "Apakah begitu?" Minos bertanya tanpa sadar, akhirnya teringat pemuda yang dibunuhnya selama perjalanan bersama Ruth ke turnamen spiritual. "Jadi, karena orang itulah keluarga Reid menyerangku berkali-kali selama periode ini." "Ya," dia menjawab segera, dengan air mata mengalir dari matanya. Dia benar-benar mencintai Tristram, sedangkan Christian, dia hanya memberikan apa yang diinginkannya agar kematian cinta sejati wanita ini bisa terbalaskan. Dan sekarang, di hadapan orang yang bertanggung jawab atas segalanya, mau tak mau dia merasa bersalah atas ketidakadilan yang terjadi di dunia.
Namun tidak sulit bagi Minos untuk memahami sedikit tentang wanita ini. Kamu cukup kompleks. Kamu mencintai orang itu, tapi kamu menjalin hubungan dengan Christian itu, saudara iparmu. Aku melakukan apa yang ada dalam kemungkinanku. Teriaknya marah atas sindiran Minos. Dia takut pada pemuda ini, tapi dia tidak ingin disamakan dengan pelacur yang menjual tubuhnya sendiri. Lakukan apa yang harus kamu lakukan padaku, tapi tolong jangan salahkan keluarga Snow atas kehadiranku di sini. Saya hanya melindungi diri saya sendiri di sisi yang mulia. Dia mengatakan itu dengan kepala menoleh ke kanan untuk tidak melihat ke arah Minos. Sai, menurutmu apa yang akan kulakukan? Bahwa aku akan menyerang wanita tak berdaya. Ucapnya sambil melihat bagaimana dia melebarkan kakinya seolah dia siap mengorbankan dirinya di sana. Misty, kamu cantik, tapi aku tidak tertarik pada wanita yang tidak menginginkanku. Jangan salah paham, tapi aku tidak melihat perempuan sebagai konsekuensi atau hadiah atas usahaku. Sebaliknya, akulah hadiah yang harus dikejar. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sisiku, jadi aku tidak akan pernah membiarkan wanita yang tidak pantas untukku mendapatkan keuntungan itu. Aku hanya akan memberimu hadiah jika aku menyentuh tubuhmu. Dia kemudian berbalik darinya dan berkata dengan suara rendah. Dan jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Dulu, situasi dengan suamimu disebabkan oleh dirinya sendiri. Dia menyerang saya meskipun saya telah memperingatkannya apa yang akan terjadi. Setelah itu, dia menanggung akibatnya. Mengenai penyerangan yang kamu lakukan bersama orang itu, jangan khawatir. Kematian orang lain yang terlibat sudah menutupi kejahatanmu. Selama kamu berperilaku baik, aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Dia berkata sambil membuang muka, sebelum akhirnya menatapnya untuk terakhir kalinya. Saya tidak akan mengotori tangan saya dengan darah seorang kultivator level 48 yang tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Jadilah cerdas dan jalani hidupmu dengan hati-hati. Aku tidak akan mengatakan apapun pada Ambrose. Setelah itu, dia menghilang dari tempat itu, meninggalkan Misty sendirian, gemetar karena ketakutan yang masih merasuki hatinya. Dia merasakan kakinya melemah dan berlutut di tanah. Ah! Dia berteriak dengan suara rendah. Merasa sangat bingung saat ini. Dia tidak mengerti kenapa, tapi selain kebenciannya pada Minos, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia terprovokasi seolah dia harus membuktikan dirinya padanya. Dan memikirkan hal itu, dia merasa lebih buruk lagi terhadap kedua saudara laki-lakinya yang telah meninggal itu. Maafkan aku, Tristram, Christian. Bab 949 kembali ke Dataran Hitam. Setelah pertemuan Minos dan Misty sebelumnya, penguasa Dataran Hitam menghabiskan 2 hari lagi di kota itu hingga akhirnya menyelesaikan urusan resminya di sana. Dia menandatangani semua kontrak jiwa yang diperlukan pada periode itu, setelah meresmikan hubungan bawahan antara dirinya dan para petinggi keluarga Snow. Karena itu, organisasi tersebut sekarang memiliki lebih dari 70% anggota tingkat tinggi yang berkomitmen terhadap Dataran Hitam, sesuatu yang mustahil untuk dihindari. Tentu saja, mengingat orang-orang ini tidak akan bunuh diri untuk membebaskan keluarga ini dari nasib mengerikan karena tunduk pada Dataran Hitam. Tapi itu akan sangat bodoh jika dilakukan karena kematian orang-orang ini juga akan menguntungkan Minos dan merugikan keluarga Snow secara lebih signifikan. Bala bantuan yang datang dari luar wilayah hanya bersifat sementara, dan dengan berakhirnya perang yang akan terjadi pada suatu saat, kerugian sebesar itu tidak dapat diperbaiki. Jadi, meskipun ada kemungkinan organisasi semacam itu lolos dari genggamannya, Minos sama sekali tidak khawatir. Dan dengan itu, dia telah memperoleh negara lain sebagai bawahannya, tempat yang, tidak seperti kerajaan akhir dan kerajaan ombak, tidak memiliki batasan waktu untuk tetap berada di tangannya. Tidak, tingkat hukuman untuk setiap organisasi yang menentangnya berbeda-beda. Jadi, House Snow telah ditundukkan untuk waktu yang tidak ditentukan tanpa kehilangan anggota penting. Sebaliknya, House Walker telah kehilangan banyak ahlinya dan mendapatkan posisi bawahan selama 1000 tahun berikutnya. Sedangkan untuk House Charlin, mereka mendapat keuntungan karena hubungan Minos dengan Kara. Apakah ini merupakan keuntungan yang tidak adil? Ya, itu adalah keuntungan yang tidak adil. Tapi itulah dunia tempat tinggal semua orang yang terlibat. Itu adalah dunia tanpa keadilan, P. Terkadang memiliki koneksi yang baik akan membawa konsekuensi serupa dengan apa yang telah dicapai Kara bagi keluarganya. Itulah hidup, beruntung baginya, dan dengan kekuatan yang Minos peroleh selama ini,
dia bisa mengambil keputusan seperti ini. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang dia sayangi dan mengacaukan kehidupan orang-orang yang tidak dia pedulikan. Itu adalah keuntungan dari kekuasaan, sesuatu yang dia dapatkan dengan mengotori wilayah ini. Adapun apa yang bawahan ini pikirkan tentang dia karena bertindak seperti ini, itu tidak masalah baginya. Dia tidak pernah menjanjikan keadilan kepada orang-orang ini. Ia meminta agar organisasi-organisasi tersebut menjauhi dataran hitam. Namun mereka memilih untuk mempermainkan kesabarannya, mencoba membunuhnya dan menghancurkan apa yang telah dia bangun. Nah, sekarang mereka tidak bisa mengeluh. Itu adalah nasib buruk yang telah mereka bangun, nasib yang bisa dipilih oleh satu orang untuk memihak satu pihak dan merugikan pihak lain. Sekarang mereka hanya bisa menerima kenyataan pahit yang mereka alami. Setelah menyelesaikan bisnisnya di ibu kota kerajaan salju, Minos saat ini berada di salah satu pintu keluar tempat ini, bersama dengan beberapa spesialis yang sekarang berada di bawahnya. Di antara mereka adalah Ambrose, ibu pemuda ini, dan bahkan seseorang yang seharusnya tidak berada di levelnya, Misty, P.O. Adapun Stuart muda, dia berada di atas harimau bersayap level 55 berambut hitam besar itu, mengucapkan selamat. Tinggal kepada orang-orang itu, buat pengaturannya secepat mungkin. Biarkan keturunan keluargamu memahami posisi baru keluarga Snow, dan persiapkan mereka untuk menerima perintahku di dataran hitam, kata Minos dengan tenang sambil melihat ke arah Ambrose. Ya, kami akan melakukan itu. Pangeran itu mengatakan itu dengan singkat. Kirimkan surat kepada ayahmu dan katakan padanya bahwa aku akan mencarinya begitu aku mencapai dataran hitam. Jika dia tidak menerima kesepakatan yang sama seperti yang kubuat padamu. Dia menatap putra Raja Snow dengan pandangan mengancam. Meneguk, ya, jelaskan padanya bahwa aku tidak ingin mendengar keluhan apapun. Dia harus mematuhiku tanpa bertanya. Baiklah, Tuan Minos, kami akan melakukan yang terbaik. Ratu mengatakan ini sambil merasa tidak berdaya. Namun mengetahui kepribadian suaminya, dia tidak begitu khawatir dengan kemungkinan terjadi sesuatu yang buruk. Sebaliknya, yang mengganggunya adalah cara Minos yang menindas dalam menghadapi mereka. P.O., saya senang Anda mengerti. Musuh terbesar sebuah organisasi jarang sekali adalah musuh eksternal, tetapi musuh internal. Pokoknya, jangan berpikir saya tidak akan membunuh bawahan yang tidak patuh. Mengenai masalah pencambukan iblis, aku akan mengizinkan beberapa dari kalian menemaniku begitu aku pergi untuk menghancurkan mereka, Ro. Ambrose selalu menghela nafas dalam hati dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Minos. Minos kemudian menatap pangeran itu dan tersenyum melihat sosok Misty bersembunyi di balik Ambrose saat dia memperhatikannya. Si cantik, yang sekarang memiliki rambut pirang, memperhatikannya dengan penuh perhatian sementara dia merasa merinding ketika dia mendengarkan cara kasar Minos berbicara kepada orang-orang itu. Dia sekarang adalah tunangan Ambrose, sesuatu yang dia peroleh setelah berbulan-bulan diolok-olok dan dimanipulasi. Tapi sekarang, di tempat ini, melihat Minos dan tunangannya, mau tak mau dia merasakan sesuatu yang aneh jauh di dalam dirinya. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia tidak seperti yang lain? Dia bertanya-tanya, masih merasa marah pada Minos atas kematian orang yang dicintainya. Tapi di waktu yang sama, dia merasa tidak enak karena dia tidak bisa mempermainkan pikiran Minos dan tidak mendapatkan perhatiannya. Dan tampaknya, dia merasa tidak berdaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setidaknya Ambrose memperlakukanku seperti seorang dewi. Pokoknya, aku harus melupakan masa lalu. Jadi, dia berpikir di tengah desahan kekalahannya, menggunakan sisi rasional dari dirinya yang selalu dia banggakan. Orang itu tidak akan pernah membayar atas perbuatannya, dan memendam perasaan negatif terhadapnya hanya akan membuatku semakin sengsara. Segala sesuatu yang bisa dilakukan sudah saya lakukan. Sekarang, yang tersisa hanyalah menerima kenyataan. Meneguk, dia melihat Minos menatapnya ketika dia akhirnya mendengar kata-kata pemuda ini. Ambrose, selamat menikmati tunangan cantikmu. Setelah beberapa hari di kota ini mengenal kalian semua, aku yakin dia akan membawamu ke puncak. Akhirnya, aku tidak bisa datang ke pernikahan kalian di masa depan, jadi aku harap kalian berdua beruntung. Jika hubungan antara kerajaan salju dan dataran hitam berkembang dengan baik di masa depan, mungkin aku akan memberikan kalian hadiah, hehe. Katanya sambil menatap mata Misty. Bekerja keraslah untukku, dan imbalannya tidak akan ada bandingannya.
Misty merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya setelah mendengar itu, memahami kata-kata Minos secara berbeda dari orang lain di sana. Minos tertawa hingga akhirnya Maeda membuka sayap hitam panjangnya dan melompat ke angkasa. Baiklah, sampai jumpa lagi. Setelah itu, manusia dan binatang dengan cepat terbang ke tempat yang semakin tinggi, menjauh dari kota itu, dan menuju ke arah barat daya. Akhirnya, tiba waktunya Minos kembali ke dataran hitam. Waktunya pulang. Minos memikirkannya dengan puas, ingin sekali bertemu lagi dengan tunangan dan teman-temannya serta wilayahnya. Sepertinya ketika aku tiba di dataran hitam, akan ada negosiasi yang dipimpin oleh gereja spiritual. Dia mempertimbangkan informasi yang dia terima melalui keluarga Snow. Dia kemudian tersenyum memikirkan keindahan yang dia temui selama perjalanan ini. Kalau begitu aku mungkin akan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Gloria yang cantik. Aku ingin tahu apakah dia terlalu marah. Tidak masalah. Jika dia kesal, itu lebih baik. Segalanya akan menjadi lebih menarik dengan cara itu. Dia tersenyum puas, memikirkan petualangan kecil yang dia dan dia alami di kerajaan ombak. Di sisi lain, menurutku tidak akan lama sebelum Ruth kembali dari Flaming Empire. Dia kemudian bergumam, saat perang usai, saya akan mengambil cuti sebulan untuk menyelesaikan beberapa masalah kehidupan. Sementara itu, di salah satu cabang gereja spiritual Kekaisaran Flaming, salah satu anggota keluarga Silva yang tinggal di negara bagian ini tiba di aula misi organisasi tersebut sambil membawa medali emas di salah satu tangannya. Benda seperti itu mempunyai lambang seseorang dengan 6 sayap, dengan sebagian besar tubuhnya tertutup oleh sayap itu, sementara sebuah mata besar terlihat di tengah-tengah lambang itu. Dan saat dia memegang benda ini, anggota keluarga Silva memiliki senyum kemenangan di wajahnya, yakin bahwa kali ini dia akan membalaskan dendam keluarganya. Bab 950 tidak dapat diterima. 2 minggu kemudian, sementara situasi perang kemerdekaan dataran hitam tetap sama selama beberapa minggu terakhir, gereja spiritual telah mengirimkan perintah khusus kepada masing-masing sekte di Kekaisaran Flaming. Setelah kunjungan seseorang yang membawa barang unik dari organisasi itu, gereja spiritual telah menerima sebagian permintaan individu tersebut. Barang tertentu yang dia gunakan adalah semacam janji, sesuatu yang digunakan oleh gereja untuk mendukung organisasi atau orang atas tindakannya di masa lalu. Itu adalah jaminan bahwa tidak peduli berapa lama waktu berlalu atau siapa yang memiliki benda itu dapat digunakan di cabang manapun dari gereja spiritual untuk memenuhi suatu keinginan. Dan selama keinginan pemilik barang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip gereja, maka apapun akan diterima. Keinginan keturunan keluarga Silva adalah sesuatu yang melampaui prinsip tersebut. Jadi, organisasi besar itu hanya memenuhi sebagian hal tersebut. Tetapi bahkan sebagian dari keinginan anggota keluarga Silva itu sudah cukup baginya. Itu karena gereja spiritual telah memberi wewenang kepada sekte-sekte Kekaisaran Flaming untuk bertindak sesuai keinginan mereka mengenai masalah ini. Dan dengan itu, anggota keluarga Silva itu menggunakan semua sumber daya yang dia miliki untuk menciptakan misi pembunuhan di organisasi-organisasi kekaisaran tersebut. Misi pembunuhan terhadap Stuart muda dengan cepat mencapai masing-masing dari 8 sekte paling kuat di Kekaisaran Flaming, sekte yang benar-benar memiliki sarana untuk menghadapi Minos. Ada sekte lain di Kekaisaran, dan mereka jauh lebih kuat daripada Dataran Hitam. Namun, banyak dari organisasi-organisasi ini tidak memiliki cukup personel untuk memenuhi setiap misi yang diberikan kepada mereka. Selain itu, organisasi-organisasi ini secara alami memiliki lebih sedikit orang yang mampu membunuh Minos dibandingkan sekte besar P. Karena itu, anggota keluarga Silva lebih suka menggunakan aset organisasi itu untuk membayar misi pembunuhan di 8 sekte utama di negara bagian ini. Dia memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai misi di 8 organisasi ini, jadi dia tidak ragu-ragu membuat taruhan besar ini. Semuanya akan sia-sia jika Minos mati. Dan dengan bantuan sekte-sekte besar, pria itu yakin akhirnya bisa membalaskan dendam keluarganya. Organisasi-organisasi ini sangat besar dan memiliki banyak sekali orang yang rela meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke Dataran Hitam untuk mendapatkan kristal. Terlebih lagi, jika Minos masih cukup baik untuk bertahan hidup, hal seperti itu juga tidak buruk. Lagi pula, begitu anggota sekte-sekte ini mati di tangannya, hal ini secara alami akan memulai siklus balas dendam di pihak orang-orang dari organisasi-organisasi ini. Dia telah mengambil langkah terbaik melawan Minos dengan satu atau lain cara.
Dan saat ini, misi tersebut sudah tersedia di aula misi di dalam properti 8 sekte tersebut, di mana setiap murid dapat melamar mereka. Di markas besar Sekte Awan Abu-Abu. Pada saat ini, seorang wanita sedang terbang menuju lokasi paling terbatas di perkebunan besar itu. Di saat yang sama, dia memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Dia memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Maisy. Meski begitu, dia terlihat beberapa tahun lebih muda dan tidak sekuat ibu cantik Minos Po. Namun, meskipun dia terbang menuju tempat paling kritis di sekte itu, tidak ada orang suci spiritual yang mengawasi area itu yang mau menghentikannya untuk melanjutkan penerbangannya. Tidak, wanita ini dan kakak perempuannya memiliki akses penuh ke tempat ini, dan mereka masuk ke sana kapanpun mereka mau. Dan dengan kebebasan bertindaknya, Angelika Coleman, level 64, melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya mencapai rumah utama di area tersebut. Ayah, gereja spiritual terkutuk itu sudah gila. Dia meneriakkan ini setelah memasuki kediaman tempat dia dibesarkan, memanggil seseorang dengan janggut pendek dan rambut putih. Lihat ini, dia tiba di samping lelaki tua yang sedang bermeditasi di lantai, di depan dinding kaca panjang yang memberikan pemandangan seluruh properti Sekte Awan Abu-Abu. Pada saat yang sama, seorang wanita yang memiliki ciri-ciri Angelika dan Maisy, hanya jauh lebih tua dari mereka berdua, memandang wanita itu dan bertanya, "Angelika, kenapa kamu berisik sekali?" Melihat ibunya, Angelika melihat wanita mengenakan jubah putih panjang yang terletak di samping meja dapur dan berkata dengan nada prihatin. "Gereja spiritual mengirimi kami sebuah komunike yang mengesahkan misi baru yang dikirimkan ke sekte kami. Mereka mengatakan dalam komunike itu bahwa kami dapat bertindak sesuai keinginan kami, bahwa kami tidak akan dihukum hanya karena misi ini di wilayah utara." "Oh, aneh," kata ibunya terkejut karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Sedangkan lelaki tua yang sedang bermeditasi itu akhirnya membuka matanya dan mengambil kertas Angelika dari salah satu tangannya. Angelika kemudian berkata kepada ibunya, misi yang dimaksud adalah melawan Minos kecil. Gereja terkutuk memberi wewenang kepada semua sekte kami untuk menerima misi ini. Apa, kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Patience King, level 75, mengatakan ini dengan ragu. Minos hanyalah seorang anak kecil yang sedang bermain perang. Bagaimana gereja spiritual bisa terlibat dalam omong kosong seperti itu? Tetapi pada saat itu, ketika kedua wanita itu sedang berbicara, kakek tua Minos menjadi semakin tertekan mengenai hal ini, merasa tidak mungkin orang-orang ini akan begitu berani. Itu tidak bisa diterima. Dia berkata dengan keras, perlahan-lahan berubah menjadi hijau karena marah, membiarkan sebagian aura kuatnya dari orang suci spiritual level 79 melarikan diri. Beraninya, mereka mengancam cucuku seperti itu. Oswald Coleman, level 79, orang yang ditemui Minos di Peak of the Fog hampir 10 tahun yang lalu, ayah Maisy, tidak dapat menerima hal seperti itu. Minos hanyalah seorang pemuda yang menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan orang lain, suatu kebanggaan bagi lelaki tua itu. Jadi, bagaimana dia bisa menerima campur tangan seperti itu? Itu tidak masuk akal. Perbedaan proporsinya sungguh luar biasa, dan dia tidak dapat menerimanya tanpa melakukan sesuatu. Brengsek, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia berdiri dari tempatnya dan kemudian terbang melewati kaca di depannya, dengan cepat menuju ibu kota negara bagian ini. Sementara itu, pecahan kaca perlahan tersebar di sekitar kediaman Master Sekte Awan Abu-Abu sementara pria ini sudah terbang beberapa kilometer jauhnya. Nenek Minos menghela nafas khawatir, merasa banyak masalah yang bisa timbul dari sikap suaminya. Tapi dia memahami Oswald dengan baik. Bagaimanapun juga, Minos adalah satu-satunya cucu dari keduanya, faktanya, satu-satunya keturunan laki-laki dari cabang keluarga Coleman itu, seseorang yang sangat mereka nanti-nantikan. Dan mengingat Minos tidak pernah melakukan kejahatan besar apapun, bagaimana mereka bisa menerima hukuman mati seperti itu? Dia kemudian bertanya pada putrinya, Angelika, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah gereja menjelaskan mengapa mereka mengubah posisinya begitu tiba-tiba? Ya, sepertinya seseorang mendapatkan medali janji Serafim dan menggunakannya. Medali janji Serafim adalah barang terbatas yang diproduksi lebih dari 3 juta tahun yang lalu ketika gereja spiritual masih belum genap 0,1% dari keadaan di zaman sekarang. Dan medali-medali tersebut telah dibagikan seluruhnya selama waktu itu sebagai janji utang.
Begitu benda itu digunakan, gereja menghancurkannya. Oleh karena itu, barang-barang tersebut langka dan berharga. Medali janji Seraphim, siapa yang menggunakan serangan seperti itu untuk melawan Minos? Tak satu pun dari orang yang kukenal yang memiliki salah satu item ini akan membuat hal yang tidak masuk akal. Angelika mengangguk setuju dan berkomentar. Saya kira seseorang cukup beruntung menemukan salah satu medali yang hilang. Mata Patience menajam setelah dia mendengar ini. Itu bukan tidak mungkin. Banyak organisasi telah jatuh di benua tengah kita dalam 1 juta tahun terakhir. Tetapi jika organisasi tersebut jatuh ke tangan musuh Minos, nasib buruk macam apa itu? Sementara itu, di luar kediaman itu, banyak orang suci spiritual yang telah tercabut, khawatir tentang bagaimana Oswald meninggalkan rumahnya. Niat dan aura membunuh pria itu telah mengagetkan setiap orang, membuat mereka menggigil hanya dengan merasakannya selama beberapa detik. Apa yang telah terjadi? Berita buruk macam apa yang Angelika sampaikan kepada Master Sekte? Seorang lelaki tua level 76 menanyakan hal ini dengan lantang, khawatir. Aku tidak tahu, tapi ketua sekte tampak marah. Ruang di sekelilingnya hampir runtuh. Meneguk. Tidak hanya itu, dia terbang sambil menggunakan kemampuan bawaannya. Kita akan mendapat masalah. Yang terkuat di sana mengatakan ini ketika dia mengingat perasaan mengerikan yang dia rasakan sebelumnya.